Masih Advent kan, minum deh. Enggak, Advent kan Masih minum. kopi ya. Jadi Gimana? tahu dong jadinya ini ya. Ya Advent sih, cuma papaku belum dibaptis di sana. Cuman dulu Hanya bokap waktu Sabtu berarti ikut sabat. sabat, tapi dia belum baptis di sana, belum baptis di gereja Advent. Sabatnya dari Jumat sore berarti ya? Iya. Iya, jam 18 kan? Dan kadang tuh dia puasa dari Jumat malam sampai Sabtu malam. Oke. Gitu. Nah, jadi Tiap minggu tuh berarti, tiap Sabtu. Iya, tiap Jumat malam tuh buka sabat, tutup sabatnya Sabtu malam. Dan itu tuh benar-benar kalau dia di rumah nggak ada kerjaan gimana, nggak ada kerjaan yang penting, ya dia nggak mau, mending di rumah dia baca Alkitab. Itu kan sampai lusuh banget tuh Alkitabnya yang kodon dipinjam. Iya, aku udah nonton tuh. Aku udah nonton tuh. Itu yang video ejaan tuh. lama. Iya, aku udah Ejaan nonton. lama, terus tahun Di lama. 9, kayaknya tuan Alkitab itu dibandingin umurnya Kodondi sih. Katanya waktu itu ada kalimatnya Kodondi ngomong begitu sih di podcast Iya, itu. iya memang kok, Nah, memang itu buku kok. catatan itu. Itu buku Iya, catatannya. ini catatannya nih Ini ya, Kak. rangkumannya. Ini aku nonton ini dan aku lihat ini dan amazing banget ya, luar biasa ya. Mohon maaf kalau dibilang hatam, kalau di Islam kan hatam Al-Quran, Iya. dia hatam Alkitab sih. Iya. Debat Ini- sama ini pendeta keren manapun sih. kalah. Keren sih. Coba keren. maksud gua gini, Wilda. Lu aja dulu waktu Kristen nyatet nggak begitu? Kagak. Enggak lah. Aku bilang enggak lah. Jujur kagak, beneran. Aku tuh kalau setiap Jumat malam sampai Sabtu malam, Jumat malam tuh udah buka sabat nih kan, buka sabat. Itu sampai Fani, sini. Duduk depan dia, buka Alkitab, baca ini. Oh, gitu. Gitu, iya. Dari kecil. Widih. Dari kecil. Jujur aja ada kayak gua aja sampai sekarang aja gua kagak hafal dengan nama Ismail beranak siapa-siapa ya, gua Iya. kagak hafal jujur ya. Walaupun gua sempet Ismail nggak beranak atau gimana sih lu? bukan anak-anak Ismail maksudnya. Istrinya yang Ya beranak. istrinya gitu maksudnya. Ya kan keturunan-keturunan gitu kan. Dan gua nggak nggak terlalu walaupun gue menjadi dulu guru sekolah minggu juga tidak se-expert ini ya gitu. Nah, dari kakak sampai setertarik itu terhadap Islam, akhirnya Kak Stevi untuk memeluk Islam. Nah, sebelumnya itu maaf, dulu kakak kegiatannya apa? Kerja, kuliah, Aku masih, kalau saat dulu itu ya, saat itu. masih muda, terus jadi ibu rumah tangga juga. Oh. Sempet salah pilih pasangan ya. Oke, udah itu skip aja ya. Skip aja. Skip aja. Iya. Masa lalu kita nggak boleh Enggak bawa-bawa, lah, jangan. Ya, nggak boleh, itu nggak boleh. Yang penting sekarang, setelah kakak memeluk Islam dan itu, ada nggak sih respon keluarga yang sangat bagaimana respon keluarga dan respon teman-teman terhadap setelah kakak memeluk Islam? Kalau untuk teman-teman tuh kaget sih. Terus kayak kalau keluarga kan mamaku doang ya yang tahu. Yang lain belum tahu sebenarnya. Sampai detik ini? Belum tahu. Hanya mamaku yang tahu. Jadi kayak mamaku tuh yang ya udah cukup mama aja yang tahu ya. Jadi saudara-saudaranya mama belum tahu sampai sekarang? Belum. Sengaja? Makanya agak takut ya. Sebenarnya karena apa? Papaku udah nggak ada dan tinggal mamaku kan. Kan kayak kasihan dong. Nanti dia yang dijudge. Ini berarti saudara-saudara yang di sana, di Ambon? Yang Ambon, Jakarta di juga Jakarta ada. juga? Oh. Saudara papa di Jakarta juga ada. Tapi satu Sengaja emang nggak ngasih tahu? Enggak. Itu sih. agak gimana ya? Iya, agak gimana ya udahlah ya. Ya udahlah ya. Enggak, karena emang udah nggak terlalu deket lah semenjak papa meninggal juga udah. Jadi respon nah itu kan respon keluarga karena keluarga tidak tahu sampai detik ini ya. Berarti di tahun kakak syahadat itu di tahun 2021. 21 akhir ya? 21, berarti kan ini udah 5 tahun ya? Iya kan, 21. Lama juga ya. Udah lama. Soalnya saya masih baru ya. Selamat datang. Anak baru nih, anak baru? Anak baru, masih magang. Masih magang. Masih magang. Nggak apa-apa. Nah, itu dari respon keluarga karena nggak ada, masih sampai detik ini belum tahu. Nah, untuk respon teman-teman?
Untuk teman-teman ya, depan kayak ada nggak sih penolakan terus skeptis ke mereka atau Islamophobia terhadap setelah kakak memeluk Islam dan sampai kakak sampai seperti ini gitu? kayaknya nggak ada sih. Soalnya nih, sebelum aku mualaf, Oke. aku tuh dipertemukannya dengan orang-orang mualaf. Iya. Ada yang dari Katolik, ada yang dari Protestan. Jadi kayak seru ya. Oh iya, ya gitu. Kok enak sih? Jadi, Kalau dia dipertemukan dengan dokter dia. oh iya. Dokter apa? Tuh. Oh, Dokter Oh, gitu, baik. sebelum mualaf ya. Iya. Gitu maksudnya enggak setelah mualaf itu tidak ada pertikaian, Nggak tidak ada ada. yang skeptis terhadap Nggak setelah ada. Dan- kok enak sih? Soalnya dari aku sekolah juga mayoritas Muslim. Oh, jadi di sekolah negeri atau memang Nggak swasta sih. Swasta tapi mayoritas Muslim. Mayoritas Muslim. Ya waktu itu kan Kristen bisa dihitung lah ya. Gitu. Nah, setelah dari nggak ada ini, nah pertanyaanku tadi, kan tadi syahadat. Tadi aku nonton tuh Kak dari podcastnya kakak yang kemarin. Itu yang soal wudhu. Itu lucu loh, bener Itu loh. gimana? Jadi Nggak ngerti. Itu Kak bener-bener. Steffi itu pas lagi wudhu gemeteran. Pas lagi Enggak, dia itu mau gimana sih? copot jantungku. Oh, mau copot. Jantungku mau Jadi copot, gimana? dingin semua badan. Ini kenapa ya gitu kan? Karena memang pernah sama yang lalu, Ah, oke. ya sempat kena mistisnya juga lah gitu kan. Jadi kayak mungkin setelah gua mualaf, tara gue jadi baru gitu kali ya. Jadi bener-bener rasanya tuh kayak mau copot, jantung gemeter, geter, sampai suci tuh waktu itu ngajarin 2 kali deh. Itu wudhu pertama di sini di bawah. Di bawah. Itu setelah wudhu, pleng, lega banget. Gak ngerti kenapa, gak tahu kenapa. Itu kayak, ih adem, ih lempeng, ih lega gitu. Gak ngerti kenapa, gak tahu kenapa. Sampai sangkin seperti itunya ya maksudnya. Berarti bener ya air wudhu itu kayak ibaratnya kayak nyuciin kita dan segala macam. Buktinya dari yang kita anggaplah kemarin-kemarin itu mistis-mistis yang itu Allah izinkan untuk Iya. Sebenarnya kayak dibersih. untuk mendewasakanku juga Iya. sih. Nah, gimana Kak setelah 5 tahun menjadi kayak mualaf udah nggak usah ini lagi ya, mantan itulah ya kita bilang. Jangan, nggak boleh. Nanti ada sensor sih. Gitu. Ya gitu. Perjalanannya itu sudah sampai di titik ini itu gimana rasanya Kak? Rasanya setelah mualaf tuh kayak aku jadi baru. Satu. Bener-bener, iya bener sih kata Kodon, dia kayak bayi baru lahir ya. Itu aku rasain banget sih, bener. Kayak yang wow, baru. Terus kehidupanku juga mulai lembaran baru gitu kan. Iya. Rezekiku baru. Oh iya. Iya. Dan gak disangka-sangka bahkan. Itu sih. Sampai Allah nitipin aku 2 anak lucu lagi. Masya Allah. Oh ya Om. Dari pernikahan selanjutnya. Iya, sekarang, pernikahan sekarang. Muslim juga kan. Itu sih. Nah, 2 anak dari- lucu cewek dan cowok. Wah, Masya Allah. Aku yang nggak banget disangka, ya. nggak disangka-sangka sih. Jadi anakku yang kedua ini, yang pertama kan cowok, yang kedua cewek. Yang cewek itu tuh aku yang bener-bener pengen banget. Sampai yang kata temenku, lu kalau mau minta apapun itu, sujud terakhir di sholat subuh. Ya nggak sih kok? Aku dikasih tahu sama temenku, betul. Oke, sujud terakhir di sholat subuh, minta lah itu. Nggak sering, padahal nggak sering loh. Nggak sering aku kayak gitu, maksudnya sesekali lah jatuhnya. Minta, ya Allah aku pengen banget anak perempuan, kan pertama cowok ya. Dikasih loh. Widih, Masya Allah. Masya Allah banget ya. Ya Allah. Iya setelah nikah beberapa bulan, nggak langsung dikasih sih. Iya, Setelah iya. nikah nggak langsung hamil kan ada juga tuh. Aku beberapa bulan tuh, sampai yang ntar dulu deh, aku sempat ngomong nunda, ntar dulu deh, ntar dikira kita nikah cepet-cepet karena apa gitu kan. Ntar dulu deh, ya udah lagi sibuk juga kan sama-sama. Sesudah itu berasa juga ya, udah berapa bulan nih kita nikah belum dikasih, ayo loh, ntar beneran gak dikasih aja gitu kan. Iya ya, jangan deh ya Allah, jangan gitu kan. Ya udah, aku berdoa supaya dikasih anak cewek. Itu bener-bener yang, hah dikasih anak cewek itu pertama USG.
ibu yang pertama anaknya apa? Cowok. Oh ya udah yang ini cewek ya. Aku yang kaget dong. Masya Allah banget. Baik ya Allah. banget Allah tuh sama aku. Allah tuh sumpah. keren banget sih. Keren Ngerasa banget. nggak sih Kak? Berasa banget, Berasa banget, ya. banget. Terus Kasih tau Will, kasih tau Will. Lu di sini minta apa? Umroh. Iya. Besok ada yang transfer langsung berangkat umroh. Oh iya. Iya Kak. Jadi itu aduh. Serius? Beneran nih. Malam tayang. Besok ada yang nanya ke Melisa langsung transfer buat dia umroh. Iya. Masya Allah. Jadi pada saat gua kan sempet dipersekusi sama keluarga. Iya. Gue diusir dan segala macem. Gue tinggal lah di sini. Gue posisinya tuh gue dijedotin sama abang gue. Posisi sebelah kanan itu ada rak piring kaca. Wow. Kodoni itu datang, tapi karena pintu ditutup semua, Kodoni nggak bisa masuk saat itu. Wow. Rambut gue dijambak, dijedotin ke rak piring itu. Ini gue robek. Ini gue robek. Ini gue robek. Ini gue robek. Ini gue codet. Di sini gue robek. Ini tangan gue nggak bisa lurus. Jatuhnya kayak KDRT ya? Sebenarnya. Tapi setelah itu gue berusaha untuk menganggap itu adalah proteknya mereka terhadap gue karena mereka emosi. Gue anggap seperti itu. Dan waktu itu Kodoni bilang visum dan segala macam, tapi gue nggak mau. Ya kan, udahlah, selesailah situ. Singkat cerita, gue ceritakanlah itu di cerita berikutnya. Ditanya sama Kodoni, apa harapan lu? Gitu. Sebelum itu, setelah dari situ gue tuh selalu doa tahajud ya, ya kan. Gue bilang gini, harapan gue sekarang memang pengen menikah, tapi gue pengen banget umroh. Dan umroh. Dan besoknya, ya kan, malam itu gue podcast sama Kodoni, malam itu gue dibangunin sama Allah tuh jam 2 pagi. Ya kan, untuk gue nggak tahu tiba-tiba gue berdoa untuk umroh, ya kan. Tiba-tiba dikasih sama Kodoni sorenya, ini ada yang transfer duit untuk biaya lo umroh. Wow, Langsung berangkat. Langsung Mau tahu berangkat. aja. kapan itu? 4 Februari kemarin dapat 12 hari. Wow. Disuruh pilih kan, gua tanggal 20 sama tanggal 4 Februari, 20 Januari. Karena tanggal 20 kemarin itu ada temen gue yang udah berangkat umroh, kan nggak boleh karena gue satu rawat jalan gitu kan. Dan Kak Steph tahu, sebelum gue mau meluk Islam, gue tuh pengen banget umroh. Dari 6 tahun yang lalu. Iya. Jadi setiap teman-teman yang pergi umroh, gue nangis minta ikut. Ada nggak, Step? Ada nggak? Orang Kristen pengen umroh ada nggak? Iya baru ini sih gue. Ini doang. Iya baru ini sih. Setiap orang yang pergi umroh, gue nangis. Gimana ceritanya? Aku merinding loh. Dan orangnya itu waktu pas gue syahadat, gue kasih tahu ini orangnya nih, Umi ini, gitu kan. Bidan, dia tuh tiap tahun umroh. Oh. Dan gue minta selalu sama dia, Umi gimana caranya? Gue pengen banget lihat Ka'bah, gue pengen banget ke Madinah. Gue bilang gitu, sedih tau. Tapi gue masih Kristen, Mi. Ya nggak bisa, Kak Will. Kalau mau syarat untuk umroh itu ya mesti Islam. Kayak Tapi gitu. lo waktu itu belum tertarik untuk yang kayak syahadat ya? Belum tertarik untuk Nggak, syahadat? karena atau kan gue gimana? Kristen garis keras, wah. Oh. Gue mantan guru sekolah minggu. Oh iya. Terus keras. Nggak, tapi aneh. Tapi aneh malah pengen lihat Ka'bah gitu ya. Jujur aja, karena disuruh kalau memang mau ya syahadat, yang gue nggak mau gitu loh. Sampai gue begitu, gue nggak mau. Gimana caranya gue mau ke Ka'bah tapi gue masih Kristen, itu gimana? Ya nggak akan bisa. Tiap tahun gue nangis. Nangisnya tuh kayak, lo gimana sih anak bocah yang guling-guling gitu yang minta mainan tuh Iya, sampai iya. kayak gitu. Dan tiap tahun gue nangis. Agak lain ya. Agak lain. Ini mah beda sendiri. Serius, sampai seperti itu gitu kan. Wow. Gitu. Jadi sampai yang kayak gitu. Jadi gue yang itu yang belum, maksudnya. Nah, makanya gue sampai sekarang gue mikir, kok agak aneh ya. Nah dari situ kan perjalanan kamu mau syahadat gimana?
Jadi aku yang Jadi terbalik ini hostnya. Iya, jadi kan penasaran nggak Ya, apa-apa nggak dong. apa-apa kan Aku kita nggak tahu ngobrol-ngobrol. Kan Iya. namanya dari hati ke hati ya, Iya. guys. Perjalanan syahadat sangat Panjang nih kayaknya. enggak sih, perjalanan Soalnya syahadat. perjalanan syahadatku kayaknya singkat banget loh. Perjalanan syahadat gue tuh diskusi. Sebelum syahadat tuh gue diskusi 4 jam 18 menit sama Kodondi Wah. di sini. Bersama dengan Dokter Iqbal. Gitu. Kalut lah di situ karena balas. Ya secara mantan guru sekolah minggu ya, Wak. Iya. Terus sekolah minggu ya. Ya kan. Masalahnya mantan guru Aku aja nyaris gak pernah sekolah minggu. kan kalian sekolah sahabat kan, Iya. sama lah gitu kan. Ini pengajarnya dulu. Agak lain gitu kan. Kristen sekali ya ibu satu ini. Aduh. Kristen sekali. Nah, setelah dari, nah tadi itu yang pas dapat. Jadi sekarang anak total berapa? Ih, kamu tadi perdebatannya berapa lama? 4 jam? Iya, 4 jam 18 menit. Walah. Sebenarnya di sini. lebih tuh dari potong-potong Iya, semua. sebenarnya totalnya hampir 7 jam. Oh iya. 6 jam lebih ya, 6 jam lebih. 6 jam lebih, hampir 7 jam. Sampai dari jam berapa ya, Boy? Sampai Tapi yang syahadatin Kodandi juga? Iya. Oh, oke. Gue cuma nanya sama dia gini, Steph. Lu Tapi sebenarnya lucu gak sih kok Kodandi itu kan mualaf kan? Ah. Mualaf gitu. Ya nggak lucu kenapa? Iya kan? Emang kenapa? Ya, lucunya di mana? Nggak lucu? Nggak, sekarang ini sahabat-sahabat Nabi mualaf bukan? Iya kah? Hah? Lah iyalah, mualaf juga ya. Iya. Iya. Sahabat Nabi mualaf juga, mualafin Tapi orang maksudnya juga. keren sih, keren, Iya, keren. lebih makanya waktu itu pas lagi di Berarti podcast kalau aku mualafin orang juga bisa? Bisa dong, kenapa nggak bisa? bisa lah. Oh iya. Justru kalau ada perempuan yang mau sahadat, yang lebih bagus sahadatnya itu perempuan juga. Oh, Yang lebih oke. bagus. Siap. Jadi kalau nemu sahadat sini perempuan, lu datang sini sahadatin. Mau? Ah, Oh. siapa nih gue bingung. Belum dapet sih orangnya ya. Misalnya. Misal. Oke, Gitu. boleh. Terus anak jadi total sekarang 3. 3. Oh. Yang pertama cowok, kedua tuh cewek yang akhirnya dikasih sama Allah. Oh, iya. Itu yang bener-bener lahiran juga gampang, nggak ada yang drama gimana, ya sesar sih memang. Iya, ha. Jadi kayak sebenarnya kan anak pertama tuh aku sesar kan, anak kedua pengennya normal, karena jaraknya udah jauh. Anakku milih tanggal cantik lagi. Jadi, aduh, dia yang mecah ketuban sendiri sampai yang nggak ada sakit, nggak ada gimana, cuma kataku ih segampang ini ya Allah tuh baik banget sih sama aku, sayang banget sama aku sih, aku rasa. Setiap yang aku batin pengen ini dikasih sih. Ah, terharu deh. Kok gue jadi nangis ya? Terus Kok gue jadi sedih ya? anakku cewek tuh udah gitu baik, setelah lahir juga nggak ada drama sakit, nggak ada drama gimana-gimana, yang benar-benar kayak ini ya, kayaknya bestiku nanti, kayak aku sampai yang wow, anak cewekku lahir tuh luar biasa sih, kayak rezeki nomplok lah dari Allah tuh kan. Oke, setelah berjalan setahun lebih, kayak sempet deh aku kayaknya ngebatin, kayak enak ya punya anak cowok lagi ya, gitu loh. Sebenarnya ya, Oke. cuma kayak, tapi ntar dulu deh gitu kan. Tapi tiba-tiba dikasih dan aku kaget. Hah? Wah, gaswat ini. Iya, dikasih tuh waktu itu. Sampai yang, aku dikasih hamil lagi. Dan pas USG tuh sempet berapa bulan dia baru ketahuan. Cowok. Kok kayak dikabulin aku mau ya? Mau apa? Unik sih. Kak Stevi ngerasa nggak sih kalau Allah tuh keren banget buat kehidupan kita? Oh iya, banget Banget ya. Banget. Apalagi setelah nggak tahu ya kalau menurut Kak Stevi, kalau ini sih menurut gue ya, dengan perjalanan panjang gitu-gitu dan tadi yang Kak Stevi bilang setiap Kak Stevi minta dan segala macam, terutama untuk keturunan dan itu, dan langsung dikabulkan sama Allah. Dan ngerasa nggak sih kalau gila, Allah keren banget sih. Keren banget. Jadi kayak lahirlah anak cowokku ini pun nggak ada drama sama sekali. Wow. Dan aku sempet sih ketakutan kayak, ya Allah emang aku bisa ngegedein mereka, maksudnya bimbing apa segala macam gitu. Bahkan kayak untuk rezeki pun aku masih kayak takut gitu kan. Namanya anak 3 nih ya Allah. Ini
emang aku semampu itu ya, aku sampai yang dan bener setelah anakku lahir, Jangan salah. Setiap anak itu punya rezeki sendiri. betul, Ya. betul. Lu jangan pikir rezeki yang lu terima tuh buat lu. Iya. Itu bisa jadi rezeki anak lu yang dititipin lu. Gitu. Tahu nggak kok? Jadi sebelum lahiran tuh kan emang anakku bertepatan di tahun baru lahirnya. Tahun baru, Yang pertama, yang cewek. yang terakhir ini. Oh, yang terakhir. Tahun baru tanggal 1 dia lahirnya, tanggal 1 pagi. Oke. Itu sebenarnya aku udah yang khawatir di tanggal 31-nya tuh harusnya biasanya kan dapat job lah papanya gitu kan. Ini belum juga nggak jadi. Akhirnya kayak cuma nemenin doang, tapi dapat seperti yang dia biasa main gitu loh. Wow, aku yang emes kan. Oke tuh, meskipun ujung-ujungnya nggak tidur sih bapaknya. Dan setelah Bapaknya itu senyum-senyum. lahirlah anakku ini, singkat cerita. Terus temanku nyeletuk ke yang biasa aku inilah atasanku lah jatuhnya. Nggak atasan juga sih. Apa dong? Ya udah itulah Itulah pokoknya. atasan lah ya. Jadi nyeletuk lah pokoknya, dikasih lah anakku dengan nominal yang wow. Ini yaudah ini ya buat kado lahirannya. Aku yang kaget dong. Di situ tuh bener-bener yang duit aku sama suami tuh emang nggak banyak gitu ya, cukup lah gitu cukup. Cuma kayak menipis lah waktu itu ya, karena memang aku juga nggak bisa kerja lagi karena pemulihan kan. Itu soalnya aku lahirannya sesar sama steril. Kataku, ya Allah aku udah cukup, aku nggak mau lagi. Boleh nggak aku mau gedein anak-anakku aja? Baru mau nanya, untuk anak keempat mau Enggak. laki-laki atau perempuan? Cukup, aku steril aja, udah cukup. Dan ya itulah pokoknya. Anak yang ketiga umur berapa sekarang, Kak? 2 bulan, masih bayi. Ya ampun. Aku tinggal di rumah sama Kenapa nggak dibawa? nggak apa-apa, bau rokok di sini. Oh, rokok. Itulah singkat cerita, terus dapat rezeki yang benar-benar duit anakku gitu, duit anak namanya kita orang tua beda mungkin ya sama orang tua lain, nggak mau pakai duit anak dong. Tapi waktu itu kita sempet yang mama izin pakai dulu ya nak, mama izin pakai dulu, nanti mama udah kerja mama ganti lagi sama papa ganti lagi gitu kan. Benar, sempet sih kepake. Terus ujung-ujungnya aku kerja lagi dong, sama suami juga kerja lagi. Aku dan suami ada rezeki, akhirnya ketutup lagi tuh duit anak. Wow. Kayak Allah tuh kok denger banget ya setiap batinan aku tuh di rumah. Ih gitu deh pokoknya, mes lah aku. Setiap yang aku doa, setiap yang aku nangis, ada aja pasti. Sampai aku yang sedih. terharu. Gimana sih rasanya Lagi kita bener-bener lagi di bawah banget, terus tiba-tiba Allah kasih dan kayak gitu kan. sebenarnya nggak di bawah. Satu momennya mungkin ya lagi baper Iya. karena pasca melahirkan, Iya. capek, sakit juga, pemulihannya juga kan yang nggak. Jadi yang ini emes banget sih aku sampai yang tiba-tiba ditransfer itu tuh gimana ya rasanya? Iya, Ya? kayak, Ngeliat wow. nak rezekimu nak, ya Allah, aku sampai yang padahal lagi hamil tuh aku sempat mempertanyakan, ini kan aku cukup nggak sih, bisa nggak sih, ini nggak sih gitu. Emang aku se-wise itu ya jadi orang tua gitu loh, sampai yang gitu sih. Tapi ternyata dititipin tuh yang ya udah ya Allah bantu aku ya Allah, aku gitu sih, bantu aku ya Allah untuk nuntun anak-anakku. Ya itu sih alhamdulillah. Bahkan anakku yang pertama tuh kan ikut aku juga, mualaf juga dong jadinya. Dia lebih pinter ngajinya bahkan. Wow. Iya, diajarin sama Ratna ya. Kenal nggak kok? Iya, dari Kodondi juga. Oh. Datang ke rumah. Jadi berapa lama waktu itu belajarnya? Dari guru dari kita, berapa sesi waktu itu ngajarin? Cukup Step-nya. lama kok. Berapa? Lumayan lama. Hampir Si setahun ya? Patrick masih kok. Sampai sekarang? Iya, tapi Iya. nanti bulan April mulai lagi karena kan libur Lebaran ya. Nggak mungkin orang mau mudik saya suruh ngajar kok. Itu. Setelah dari situ semua kehidupan bahagia dan segala macam, sekarang kegiatannya Kak Stevi tadi kan singer tuh kan kalau di sempet itu. Nah sekarang kerjanya di tetap bagian penyanyi atau? Iya, tetap penyanyi. Tetap. Jadi kadang ada job juga, aku butuh ini ya, ini, oke gitu.
Itu sih ya, sampingannya lah, jasa lah ya. Jasa lah ya, sama lah kita di bidang jasa ya. Iya, di bidang jasa. Ada yang mau ditanyakan ke aku? Kita kan dari hati ke hati, jadi nggak apa-apa saling bertanya saja. Kamu 2000 berapa sih mualafnya? 2025, Oh, baru. Baru tahun kemarin. tanggal 3 November, Oh, alah. jam 19.45. Wow. Mau syahadat pakai celana sobek-sobek. Iya lagi ya. Iya. Guru sekolah minggu celana sobek-sobek keren sih. Lah, Itu kelakuan guru sekolah minggu gitu tuh. Iya lagi. Apa Kita rocker? Enggak. kita mau jadi apa adanya kan? Iya. Betul dong. Karena pada saat mau syahadat itu nggak ada mau janji pas banget di tanggal 3 itu sebenarnya. Tapi sekarang look kamu tuh bukan guru sekolah minggu, guru ngaji jadi. Alhamdulillah. Amin. Afirmasi positif. Iya, auranya tuh aura guru ngaji ya. Bisa lu jadi guru ngaji bener. Iya. Bener. Amin. Ya ampun. Kayaknya nanti masa depannya itu deh. Amin dulu ya dari sekarang. Bisa. Ya, amin dulu. Aminin aja dulu, Wak. Iya, jadi waktu pas lagi sebelum syahadat itu sempet tuh pergejolakan kan, diskusi sama Kodondi segala macem di akhir Oktober, terus awalnya tuh di tanggal 3 November, terus sebenarnya masih belum tahu nih pas banget di tanggal itu. Memang udahlah nanti gimana di Senin lah gitu kan, itu Senin tanggal 3 November. Dokter Iqbal minta KTP terus tuh. Mana KTP lo, Ndut? Mana KTP? Kan gue dipanggil gendut kan, Wilda gendut kan. Mana KTP lo, Ndut? Gini. Nanti dulu dok, nanti dulu gitu kan. Masalahnya gue masih, di situ gue masih berhubungan sama mantan gue yang pendeta misionaris. Ah, gitu. Tapi itu masih pacar. Saat itu. Oke. Ya, saat itu ya. Berarti pas syahadat putus dong. Ya, Apa sebelum syahadat putus? sesudah syahadat. Keren loh. Agak gimana ya? Ya, gitu. Yang Advent itu? Bukan. Oh bukan. Oh udah lagi. Berapa sih pacar lu? Bukan, kalau yang Advent beda. Oh, beda. Sebelum. Itu sebelum kok, nggak usah Iya, ini iya. deh. Nggak usah, dia mah ngulik-ngulik. Iya. Gitu kan. Nah, jadi pas tanggal 3 pas tanggal 3 itu gue masih berhubungan sama dia, ya kan? Karena gue membuat pertanyaan sama dia. Ada pertanyaan yang dia nggak jawab, ya kan? Gue pertanyaan simpel sebenarnya, Kak Stef. Kenapa fokusnya ke Tuhan Yesus untuk yang disembah? Iya. Itu sih logikanya kan? Ya, walaupun ada hotline-nya dan segala macam, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Kalau tidak tidak sampai ke seorang Bapa, kalau tidak melalui aku, ya kan? Itu hotline-nya. Sejak kapan lu diutus? Gitu kan jatuhnya. ya gitu kan. Tapi kan dia jalan, bukan tujuan. Itu pertanyaan gue itu doang, sesimpel itu. Iya. Tapi dia menjawabnya ke asumsi-asumsi yang lain dan segala macam sampai pada akhirnya udah nggak mungkin lagi lah gitu kan. Gue galau lah gue di situ satu harian, ya kan. Perangkat kerja udah pakai baju seksi banget, kemeja putih, celana robek-robek. Mending robek-robeknya cuman di dengkul doang ini. Enggak dari sini sampai ke bawah robek-robeknya parah dah pokoknya. Singkat cerita, gue galau dok, gue bilang gitu sama dokter Iqbal kan. Gini. Itu sesudah mualaf? Sebelum. Oh, Ini masih sebelum. perjalanan. Akhirnya udah gue kasih si mantan gue itu, ya udah kita ketemu. Gue udah buat janji nih di sini jam 6, jam 6:30. Ketemu udahlah. di? Di sini mau ketemunya di sini. Gue udah janjian untuk syahadat. Gue mau si mantan gue itu mengajak ketemu di dekat rumah, ya kan, dekat rumah nyokap, gitu kan. Nggak mungkin dong. Udahlah, gue putuskan lah di situ. Gue nggak mau ke dia. Akhirnya gue ke sini karena gue berpikir gini, ini kan permasalahan hidup gue, Iyalah. ya kan. Gue sudah dewasa dan gue harus mengambil sebuah keputusan yang besar untuk kehidupan gue. Gue perjalanan panjang nih selama 1 tahun 5 bulan, hampir 2 tahun gue tidak ke gereja. Sekalinya gue ke gereja, gue nonton podcast pas lagi tengah khotbah, nonton podcastnya Ustadz Adi Hidayat. Oh alah. Iya. Gitu. Gue malah nonton podcastnya Ustadz Hadi Hidayat yang membuat temen gue
waktu itu gue lagi ibadah, dia agak-agak shock gitu lah di tengah khotbah gue malah nonton podcast gitu kan. Singkat cerita akhirnya gue harus putuskan. Udah perjalanan panjang lah. Sebenarnya gue pada saat diskusi sama Ko Doni udah dapet jawaban di situ. Tapi kurang klik aja ya, kurang dikit lagi aja gitu. Barulah gue Hati masih ada egonya dikit lah ya waktu Enggak, itu. gue lebih ke nyokap sih. Gue lebih berpikir gimana respon orang tua gue, nyokap gue, dan gue tahu kakak-kakak gue kayak apa. Gitu ya, ngerti ya, gitu kan. Nah, singkat cerita, ya udah akhirnya gue harus putuskan, gue nggak mungkin ke dia karena ini kan permasalahan hidup gue dan ini hubungan gue dengan Tuhan ya gue. Iya dong. Iya kan, Iya. gitu. Ibaratnya ya lo tidak menyelamatkan gue yang menyelamatkan diri gue sendiri dan kepercayaan gue yang menyelamatkan diri gue sendiri. Lempeng nggak pas perjalanan mau ke Kodondi? Banget. Iya kan. Aku juga waktu itu Setelah gue bilang sempet tuh, kan gue teleponan tuh sama teman gue si Umi itu. Umi gimana nih? Tapi gimana ya Kak Wina, bisa nggak ya astagfirullahalazim kata dia. Ya bisa lah Mi kalau cuma astagfirullahalazim, gue bilang gitu. Karena saking gue masih galau banget kan di situ. Selesai gue putuskan gue mau kesini, itu semuanya dilempengin. Sampai detik ini Kak Steph, gue tuh cuman ngerasa pasrah. Hidup tuh berserah banget. iya. Berserah. Kalau orang sampai dibilang gini kan Ikhlas sih jatuhnya. Iya, lebih ke ikhlas ya. Sampai gua kan di teman-teman gua kan rata-rata kan Islamophobia ya. Banyakan lah ya, nggak rata-rata, kebanyakan. Itu Islamophobia sampai mereka yang bagaimana ke gue segala macam, sampai ada yang bilang gini kalimatnya, kita tunggu aja, gue bakal ngelihat Tuhan Yesus akan berbuat apa terhadap lu untuk rezeki dan segala macam. Gue cuma bilang oh iya udah, gitu aja, gue cuma begitu doang. Tapi itu kan perkataan dia, perkataan manusia ya. Allah gue lebih berkuasa bos, ya gitu kan. Buktinya sampai detik ini gue tidak pernah diberikan sama Allah tuh kekurangan. Iya dong. Dan nggak pernah dibuatkan untuk sampai kelaparan dan segala macam. Makanya gue bilang di balik dar semuanya, Allah kasih hadiah yang luar biasa. Umroh, Bo. Iyalah. So, kok merinding lo dengarnya. 12 hari loh. Lihat Ka'bah Iya. yang 6 tahun yang dulu gue pengenin. Itu sih luar biasa. Ini hadiah dari sana nih, dikasih sama mutoif gue. Wah, spesial deh dipakai di sini. Kayaknya nih ada maksud deh. Next kayaknya gue yang umroh kayaknya ya. Amin. Amin ya Allah. Amin. Amin. Bener nih Kak. Jadi kalau ada yang mau donasi memberikan untuk, tapi Kak Stevi bisa bawanya Kak Stevi, suami, anak, ya 5 orang lah ya. Banyak ya. Gak apa-apa, kita gak ada yang tahu. Gak ada yang Kak. tahu, rezeki gak ada yang Rezeki tahu. kita gak ada yang tahu. Benar. Emang Kak Stevi tahu gue tiba-tiba umroh? Enggak, gue Iya, gue juga gak tahu. Gue cuman sujud doang ke Allah. Tiba-tiba gue fokus cuman berdoa saat itu gue pengen umroh. Aku dengar beberapa temen tuh yang kayak, iya gue umroh, gue juga, terus akhir-akhir ini nih, dia mualaf juga ternyata. Dia mualaf juga, terus dia juga ngomong lah dia umroh, dia habis umroh juga gini-gini. Aku kayak tertarik, tapi kok kayak masih merasa belum pantas. Loh, kok lo merasa nggak pantas ya? Jangan gitulah, gitu kan. Emang yang kesana itu harus yang suci, harus yang apa? Enggak. Kalau lu udah terpanggil mah kapanpun itu pasti datang. Pasti didatangin ke sana. Iya ya. Aku yang sampai tapi kayaknya mustahil deh. Aku yang kayak gitu kan. Tapi ya udahlah ya, aku pasrah sama Allah. Kapan waktunya aku emang untuk ke sana, boleh. Ayo Allah, aku gitu sih. Ini kan belajar dari yang tadi nih kan, Allah sudah jawab kakak minta anak perempuan. Allah kasih anak perempuan. Kakak minta dalam sujud anak laki-laki, Allah kasih anak laki-laki. Iya. Itu Jadi, yang wow. Nggak perlu khawatir Kak. Iya benar. Nggak perlu khawatir. Kita tuh, aku belajar di Islam tuh sekarang bener ikhlas, pasrah dan berserah ya. Iya. Itu doang. 3 kunci itu. Makanya sampai Ko Doni pernah bilang, kasih pesan-pesan yang belum Islam, nyesel yang belum masuk Islam. Karena apa gue bilang nyeselnya? Bukan karena apa-apa.
Karena apa yang lo cari itu tuh ada semuanya. Iya. Iya nggak sih Kak? Makanya. Jadi nggak perlu hidup tuh seperti yang tadi Kakak dapetin semuanya, itu tuh Allah kasih. Gampang kan sih Kak? Cuman sujud kita minta sama Allah. Iya, makanya. Jadi harapannya sekarang cuma pengen umroh. Dan harapan untuk selanjutnya apa sih Kak untuk kedepannya? Harapannya tuh yang ya anak-anakku sukses dunia akhirat itu sih. Aku juga sehat, sama suami juga sehat kan. Dan harapanku sebenarnya next mama aku ya, tapi ya itulah. Mamaku belum soalnya. Masih ke Advent berarti. Oh. Nah, aktivis. Enggak, aktivis enggak, jemaat aja kok. Oh, jemaat aja. Ya. Semua gimana ya? Jadi tuh sebenarnya dulu mamaku diceburin ke gereja Advent sama papaku dulu. Oh, Ceburin nggak coba? ceburin maksudnya gimana itu? Iya maksudnya ya Diajak. udah nggak ya udah kamu aja dulu masuk sana biar nanti saya minta juga sekalian sama mereka buku-bukunya mereka Oke. Angel Lee White dah ya itu segala macam buku-bukunya mereka nanti saya pelajarin saya iniin saya apain baru kalau emang gimana saya baptis di mereka kalau enggak ya udah gitu sih. Ya udah mamaku yang masuk, papaku belum. Papaku masih yang baca-baca kitab Yang mereka. inilah ya. Itu tuh rangkuman Alkitabnya dia sih. Iya, tapi ini keren sih. Banyak loh, bukan ini doang. Ya itulah. Jadi Sangat disayangkan sih waktu itu. Aku coba aja. Pasti Coba. debat sama Kodondi. coba mamahnya Kak Stevi ajak ke sini bertemu dengan Ko Dondi. Udah ketemu. Diajak. Gua ke rumahnya dia dong. Iya. Dikasih Bible sama mamanya Stefani. Jadi sebenarnya kan aku setelah syahadat sama Kodondi tuh sempat minta, ya udah gue minta Alkitab bokap lu dong. Karena bokapku Alkitabnya tahun berapa tuh kok? 1960-an ya kalau nggak salah. Iya. Terus ada yang Inggrisnya juga. Aha. Ini yang rangkumannya salah satunya gitu kan. Yang Inggrisnya itu tuh Kodondi juga tertarik tuh sama yang Alkitabnya itu. Karena memang beda banget loh. Alkitab yang papaku baca Iya. sama Alkitab sekarang. Iya. Iya, aku Jauh nonton. berbeda. Iya. Sampai yang papaku tuh bilang, gak usah baca yang ini, baca ini aja. Papa udah baca itu sampai habis, tapi kok papa nggak nggak serak. Banyak yang dirubah sama manusia di situ. Jadi kayak pembaruan gitu. Jadi ya itu makanya nggak nyaman lah aku ya. Ya itulah. Jadi kayak selama di Kristen pun aku yang bertanya-tanya terus nih aku kemana sih Tuhan, aku kemana sih? Nah, itu mulai galau-galaunya itu berapa lama sih kan? Nggak lama sih, pokoknya setelah pisah sama yang pertama, ya itu kan titik terendah jatuhnya ya. Aku mulai dari nol, bener-bener mulai dari nol sampai Tuhan pun aku sampai yang mempertanyakan gitu, nih aku kemana sih? Gitu. Ketemulah Kodondi, aku DM, terus lanjut WA aku telepon, aku WA. Iya. Dan Disuruh direspon kesini. langsung cepat. Aku perjalananku aja tuh kayak yang